Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Mercaeo, bab 68 keserakahan akan kelembutan. Saat ini, 4 orang sedang makan dengan dekat di restoran di lantai 8 pusat perbelanjaan. Olivia Jian memotong tanduknya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata, "Aku telah membuat semua sampel pakaian yang aku rancang di batch terakhir. Sore hari, kamu ikut aku untuk melihat-lihat." Lucia Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku ada wawancara di sore hari." "Wawancara?" Olivia Jian menatap Gavin Gu dengan terkejut. "Beranikah kamu membiarkan istrimu pergi ke Zhenxiang Teknologi? Bukankah itu melalui kereta api?" "Tetangga, kamu keterlaluan." Sebelum Gavin Gu berbicara, dia mendengar Lucia Tong berkata, "Ini bukan Zhenxiang Teknologi." "Bukan." Kali ini, bahkan Daniel Lan pun terkejut. Dia menatap Gavin Gu dengan sedikit menertawakan. "Apakah gajinya tidak cukup, atau kamu tidak punya beban di rumah?" Gavin Gu tidak marah, dan terus memotong steak dengan elegan. Dia tersenyum dan berkata, "Rumah kami demokratis. Lucia Tong bisa pergi kemanapun dia mau. Aku akan mendengarkannya." Dia menyelesaikan potongan terakhir. Tuan dan Lucia Tong memotong sedikit steak di depannya. Dan ketika dia melihat ke arah Daniel Lan, dia membuat potongan tajam. "Pria sepertimu, orang yang tidak memiliki hak asasi manusia dalam keluarga, tidak akan mengerti." "Hei, Gavin Gu." Daniel Lan mengertakkan gigi, "Ini hanya makan, tidak bisakah kamu tidak menusukku tanpa sepatah kata pun?" Gavin Gu tersenyum lembut dan tanpa henti berkata, "Karena Olivia Jian adalah teman baik Lucia Tong, aku berkewajiban untuk memberitahu orang lain bahwa cintamu tidak akan bertahan lebih dari 1 bulan. Jadi, Olivia Jian, kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati." Olivia Jian tertawa setelah mendengarkan, dan berkata kepada Gavin Gu, "Tetangga yang baik di dunia, cukup setia. Aku berjanji, mulai sekarang aku tidak akan menghinamu lagi. Tapi, aku tidak peduli dengan umur simpan cinta." Dia berkata, menyandarkan kepalanya di bahu Daniel Lan dengan manja dan tersenyum padanya. Lucia Tong tidak bisa menahan senyum. Bagaimanapun, dia tidak dapat mengingat berapa banyak mantan pacar Olivia Jian yang tinggal di jalurnya, dan itu pasti tidak akan lebih dari sebulan setelah perhitungan yang cermat. Jadi tentu saja Olivia Jian tidak peduli dengan umur simpan cinta. Daniel Lan sangat tidak puas dengan makanan ini. Dalam perjalanan ke tempat parkir, Lucia Tong juga mendengar dia mengeluh bahwa Gavin Gu memiliki lawan jenis dan tidak manusiawi, dan mengatakan bahwa dia paling baik dalam menusuk teman. Gavin Gu tertawa terbahak-bahak sepanjang jalan, duduk di dalam taksi, dan tidak lupa menurunkan kaca jendela mobil sebelum pergi dan berkata, "Aku khawatir keterampilan bedahmu akan sia-sia. Masukkan kedua pedang sehingga kamu dapat berlatih teknik bedah dari waktu ke waktu." Daniel Lan sangat marah sehingga dia langsung menghancurkan kunci mobil. Tanpa diduga menggunakan terlalu banyak tenaga, dan meluncur langsung ke bawah tanah mobil merah yang diparkir di seberang. Daniel Lan berlutut dan melihat sekeliling, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Sial. Sore hari, Gavin Gu akan mengadakan pertemuan. Dan perusahaan yang akan diwawancarai oleh Zenyi Building dan Lucia Tong berlawanan arah. Dia bersikeras bahwa dia membiarkannya pergi di persimpangan jalan yang memudahkan untuk mendapatkan taksi. Gavin Gu tidak bertahan untuk pertama kalinya. Melihat Lucia Tong naik taksi dan pergi, Gavin Gu mengemudikan mobilnya. Dia memutar telepon dan keluar. "Sekretaris Xia, ini aku, apakah kamu sudah melakukan semua yang aku suruh?" "Bagus sekali." Ada klakson di ujung lain telepon, dan Gavin Gu mengerutkan kening. "Apakah kamu di luar?" Sekretaris Xia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku sedang membeli sesuatu, CEO Gu, apa kamu ada masalah?" Gavin Gu berpikir sejenak. "Oh, tidak apa-apa." Setelah menutup telepon, dia melihat ke kaca spion ke arah di mana taksi akan pergi, tersenyum dan mempercepat. Sepanjang sore, Lucia Tong bergegas untuk 3 wawancara berturut-turut. Faktanya,
Lucia Tong merasa cukup baik tentang dirinya sendiri. Ketika wawancara ketiga selesai, dia akan meninggalkan pintu perusahaan. Ketika dia mendengar dua orang yang diwawancarai mengeluh, sepertinya seseorang telah berjalan melalui pintu belakang dan kuota dicadangkan. Lucia Tong tidak terlalu memperhatikan pada awalnya. 1 jam setelah kembali ke rumah, dia menerima 3 email yang gagal menutupi sampulnya. Apakah ada kesalahan? Dapatkah masyarakat yang curang ini di mana-mana menjadi lebih baik? Begitu Olivia Jian pulang, dia mendengar keluhan Lucia Tong, dia tersenyum dan menjatuhkan dirinya ke sofa, dan berkata, "Kamu bilang, kenapa orang seperti kamu yang menjalankan perusahaan game di rumahmu sendiri harus pergi dengan seseorang untuk mengambil pekerjaan? Bisakah kamu meninggalkan seseorang cara untuk bertahan hidup?" Lucia Tong menatapnya kosong, dan hendak memukulnya dengan bantal. Olivia Jian sudah berbalik dengan tajam, masuk ke kamar dan mengganti pakaiannya. Lucia Tong duduk dengan heran. "Apakah kamu akan keluar lagi?" Tentu saja. Olivia Jian berjalan ke kamar mandi dan mulai berdandan. Bibi sekarang sedang jatuh cinta, dan tentu saja dia harus menjadi berminyak dan bengkok setiap hari. Lucia Tong kedinginan. Olivia Jian menjulurkan kepalanya keluar dari kamar mandi dan mengedipkan mata padanya. "Apakah kamu sendirian hari ini? Bagaimana? Memberimu kesempatan untuk menjadi orang ketiga, apakah kamu mau?" Lucia Tong hanya ingin mengatakan tidak. Ada ketukan di pintu di luar. Lucia Tong membuka pintu. Gavin Gu berhenti di depan pintu dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi makan." Olivia Jian membuat gerakan untuk menjahit mulutnya. "Anggap aku salah memikirkannya." Lucia Tong berjalan ke pintu, menutup pintu, dan berbisik, "Aku tidak akan pergi." "Kenapa?" Gavin Gu menyembunyikan senyumnya sedikit tidak senang. Lucia Tong mengerutkan kening dan berkata, "Ayahmu yang berbicara terakhir kali, dan sulit bagiku untuk menolak. Tapi kita tidak nyata sekarang, tidak cocok bagiku untuk pergi ke rumahmu sepanjang waktu. Terlebih lagi, dia jelas berniat mengakhiri hubungan di antara mereka dalam 3 bulan, sekarang dia pergi ke keluarga Gu dengan Gavin Gu sebagai anggota keluarga lagi dan lagi, dia akan merasa sangat shock." Gavin Gu terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba menariknya ke arah lift. "Kalau begitu jangan pergi ke mansion Gu." Dalam perjalanan, dia menelepon dan memesan restoran favorit Melissa Su, lalu menelepon ke rumah lagi. Restoran itu tidak jauh dari mansion Gu. Ketika mereka pergi, Melissa Su dan Sofia Gu sudah tiba, tetapi mereka tidak melihat Tuan Besar Gu. Sofia Gu berbisik, "Kakek sepertinya sedang tidak enak hati hari ini, apakah ini urusan grup?" Gavin Gu mengerutkan kening, Tuan Besar itu tidak pergi ke Zenyi Building hari ini. Sofia Gu memiringkan kepalanya dengan bingung. "Aneh, Bibi Zhang berkata bahwa sekretaris Xia telah ke rumah pada siang hari ini, dan mengira ini tentang grupnya." Siang hari. Alis Gavin Gu menekuk lebih dalam, seolah memikirkan sesuatu. "Kamu sebaiknya lebih fokus belajar. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera hadir. Grup itu sekarang memiliki pamanmu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Melissa Su tersenyum dan membawa serbet yang dilipat berbentuk mawar di depan Sofia Gu padanya. Wajah kecil Sofia Gu berkerut. "Bu, kamu. Apakah kamu kembali untuk mendesakku mengikuti ujian masuk perguruan tinggi? Kalau tidak," Melissa Su menunjukkan wajah yang serius. Sofia Gu memeluk lengannya dan berkata dengan genit, "Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Kamu baru kembali hari ini, kamu tidak diperbolehkan berbicara tentang belajar, kamu harus tidur denganku dan berbicara denganku untuk makan malam di malam hari." Melissa Su tidak bisa membantunya, dan tidak bisa menahan senyum. Gavin Gu duduk diam, mengerutkan kening seolah memikirkan sesuatu. Lucia Tong tidak bisa tidak mendorongnya, dia pulih dan tersenyum dan berkata, "Kak Melissa, ayo pesan dulu, ini koki aslinya, dan itu semua adalah hidangan favoritmu." Sofia Gu sudah dengan antusias memasukkan menu ke tangan Melissa Su, tetapi Melissa Su mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lucia Tong. Apakah Lucia Tong memiliki batasan? Lucia Tong menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Gavin Gu tersenyum dan berkata, "Dia tidak memiliki batasan, tapi dia tidak makan, aku akan membantunya makan." "Oh." Sofia Gu mengguncang, "Bu,
Aku tidak akan pernah makan bersama mereka lagi, aku sangat jijik sebelum memakannya. Gavin Gu menunjuk ke arahnya. Apakah kamu jijik melihatnya? Sofia Gu memandang Lucia Tong dan berkata, Bibi, apakah kamu tidak peduli padanya? Gavin Gu menoleh ke Lucia Tong di sebelahnya dan mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Lucia Tong, apakah kamu ingin kegembiraan di depan umum? Aku sangat lelah dengannya. Di depan umum. Lucia Tong benar-benar bajingan tetapi Gavin Gu, dan dalam beberapa hari terakhir, dia merasa bahwa Gavin Gu dan dia semakin seperti pengantin baru, perasaan indah ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dia baru saja bangun dan pergi ke kamar mandi dengan alasan. Berdiri di depan cermin besar, menatap kosong ke dalam diri sendiri. Lucia Tong menghela nafas, Olivia Jian mengejar dia menyukainya, tapi bagaimana dengan dia? Bicara perceraian, pura-pura menulis perjanjian, karena cepat atau lambat akan berpisah, lalu kenapa repot-repot berkompromi? Lucia Tong tiba-tiba merasa bahwa dia membenci dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia tidak setegas Mia Pei. Setidaknya dia mengakui bahwa dia hanya untuk bersenang-senang jika dia tidak menyukai Noah Rong. Jika dia tidak menyukai Gavin Gu, dia akan mundur, dan jika dia menyukai Carson Lu, dia akan memperjuangkannya. Bagaimana dengan dia? Termasuk apa sekarang? Apakah dia terobsesi dengan kelembutan yang diberikan oleh Gavin Gu? Tidak, dia tidak bisa melakukan ini. Karena sudah diputuskan untuk berpisah, tidak bisa menjadi sikap seperti sekarang. Dia menghela nafas lagi, dan ketika dia akan keluar, seseorang keluar dari toilet di belakangnya. Benar saja dan Lucia Tong tidak menyangka akan bertemu Mia Pei di sini. Mia Pei tertegun, lalu melangkah maju dan berkata dengan sinis. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, restoran ini sangat mahal, kamu tidak mampu membeli makanan dalam sebulan dengan penghasilanmu. Oh, lihat aku lupa bahwa kamu sudah keluar dari sarang, bukankah senang menghabiskan uang suamimu? Lucia Tong, aku pikir kamu sangat tinggi, dan pada akhirnya, kamu juga masih mendapatkan sesuatu dengan berbaring di bawah pria itu secara gratis. Nona Pei sedang membicarakan tentang menghormati ibu lain, bukan? Lucia Tong sedang bergumul dengan dia dan urusan Gavin Gu. Dia tidak bisa berbalik untuk sementara waktu, dan dia terkejut melihat pintu toilet ketika dia mendengar suara itu dan melihat Melissa Su masuk dengan tenang. Dia melihat Lucia Tong belum kembali terlalu lama, jadi dia menggunakan alasan pergi toilet untuk melihat. Dia tidak menyangka mendengar Mia Pei mempersulit Lucia Tong begitu dia berjalan ke pintu. Wajah Mia Pei berubah drastis. Apa maksudmu dengan itu? Melissa Su dengan tenang berdiri di depan Mia Pei, tanpa mengubah wajahnya dan berkata. Semua orang tahu bahwa Pei Corp dibangun dari awal oleh Ibu CEO Pei dan Lucia Tong, begitu kamu masuk, kamu tidak akan bekerja, bukankah orang yang duduk dan menuai hasilnya? Kamu ini apa? Mia Pei mengangkat tangannya untuk melawan. Lucia Tong mengulurkan tangan dan meraih tangannya, lalu kembali menatap Melissa Su dan berkata. Kak Melissa, kamu tidak perlu terlalu mengenalnya. Mia Pei menjadi pucat karena marah, ketika dia melihat Lucia Tong berbalik, dia memanfaatkan ketidaksiapannya, mengangkat tangannya yang lain, dan menamparkan keras Lucia Tong. Dia ingin memukulnya sejak lama. Mia Pei ingin memukulnya ketika Carson Lu membelanya di mana-mana. Nona Pei, Melissa Su mendorongnya menjauh. Memblokir Lucia Tong di belakangnya. Dan memandangnya dengan dingin dan berkata, keluarga Pei kamu masih bertindak sebagai Lucia Tong dan tidak ada yang didukung olehnya, bisakah kamu menggertaknya dengan santai? Mia Pei tidak mengenal Melissa Su, tetapi saat ini dia dikejutkan oleh aura Melissa Su. Kesombongannya singkat. Apa yang kamu inginkan? Melissa Su berkata dengan wajah dingin. Aku baru saja melihat ayah dan ibuku ada di sini, dan Gavin Gu ada di luar, karena mereka bukan orang luar, ayo makan bersama. Bersambung. Titik.